aku ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Wirausaha Digital, yaitu yang pertama tentukan ide bisnis digital yang inovatif dan menarik. Yang kedua, susun strategi bisnis digital dan model bisnis yang rencana yang akan dikembangkan. Yang ketiga, pertimbangan terkait penggunaan platform e-commerce. Yang keempat, identifikasi resiko cybercrime yang mungkin terjadi dan langkah antisipasinya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dimas Eko Purnama sebagai moderator, dan sebelah saya. Nama saya Hadira Utayah. Nama saya Akan Mutiara. Saya Thomas Alvarez. Saya Dr. Fauzi. Saya Lydia Oktaria. Baiklah, kami akan memulai presentasi ini. Ide bisnis digital yang inovatif dan menarik. Toko online atau online shop. Ide bisnis digital dengan membuka toko online baik melalui platform e-commerce maupun tidak. Jika Anda memiliki brand, Anda dapat memasarkan produk atau jasanya melalui dari media sosial seperti Instagram atau Facebook. Jika brand Anda sudah memiliki banyak pelanggan, Anda dapat mulai merambah aset digital lainnya seperti website dan mendaftarkan bisnis Anda ke platform e-commerce. Strategi bisnis digital. Yang pertama, membuat persona pelanggan. Menentukan yang persona atau persona pelanggan merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam melakukan pemasaran online. Dua, mengidentifikasi tujuan. Tujuan pemasaran online bisnis saya adalah meningkatkan nilai konversi dari website bisnis online sebanyak 20% di perempat pertama tahun 2021 dengan cara menawarkan dua tawaran promosional, laporan marketing gratis, dan buku pemasaran gratis. Dengan tujuan yang terukur seperti itu akan mudah bagi Anda untuk menjalankan bisnis dan mencapai target yang diinginkan. 3. Membuat konten pemasaran. Konten yang berkualitas tinggi akan mendatangkan keuntungan untuk toko online Anda, seperti menghasilkan traffic yang lebih banyak untuk website Anda, memperkuat kehadiran bisnis Anda di sosial media, berpotensi dengan saingan bisnis, dan mampu merajai ranking di halaman bisnis player seperti Google. 4. Memilih channel digital marketing yang efektif. Apabila strategi pemasaran online yang telah digunakan tidak cocok dengan bisnis Anda, jangan khawatir, justru Anda harus bisa memilih platform mana yang efektif untuk memasarkan produk yang dijual. 5. Mengotomatisasikan pemasaran. Otomatisasi pemasaran adalah langkah yang besar dan harus menggunakan teknologi serta software tersebut yang sesuai. 6. Menggunakan mobile optimasi website sehingga mobile friendly, termasuk mempercepat waktu login, halaman, desain website, dan tentunya membuat search engine optimization sehingga bisnis Anda bisa dikenali oleh pasar yang lebih luas. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh, mempermudah calon konsumen. Menghubungi bisnis Anda melakukan strategi pemasaran online, berarti tetap perlu dengan calon pembeli yang potensial. Kedelapan, yakni menggunakan teknologi yang tepat. Anda harus melakukan monitoring secara konsisten terhadap strategi yang telah dijalankan untuk memastikan bahwa strategi pemasaran online Anda berjalan dengan efektif. Selanjutnya ke-9, mendefinisikan pembeda bisnis kita. Kita harus bisa menawarkan keunikan toko Anda kepada pelanggan Anda. Jenis-jenis yang sama pun memiliki proposisi penjualan yang unik dan mampu dibedakan dengan kompetitornya. Kemudian selanjutnya yang ke-10, melacak proses pemasaran online. Anda harus melakukan monitoring juga secara konsisten terhadap strategi yang telah dijalankan untuk memastikan bahwa strategi pemasaran online Anda berjalan dengan efektif. Melacak proses ini juga membantu Anda menemukan kesalahan yang terjadi saat melakukan evaluasi atau perbaikan dari kesalahan tersebut. Anda juga bisa menemukan kesempatan baru untuk mengembangkan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Pertimbangan memilih platform untuk toko online. Yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan
penyediaan layanan e-commerce tertentu memasang tarif yang berbeda-beda. Maka dari itu Anda harus memilih platform mana yang menawarkan harga terjangkau serta memiliki layanan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, perhatikan perencanaan pasti dan website. Indikator platform komersial yang baik adalah dapat membantu Anda dalam hosting, desain web, dan proses upload produk ke toko online Anda. Yang ketiga, perjalanan untuk pelajari fitur belanja dan pemasaran toko online dengan desain yang menarik dan fitur yang lengkap dapat mempengaruhi keputusan audis untuk melakukan pembelian dan menunjukkan loyalitas mereka saat sudah menjadi konsumen. Yang keempat, perhatikan masalah privasi keamanan. Masalah utama dalam transaksi online adalah adanya risiko privasi dan keamanan. Maka dari itu salah satu pertimbangan dalam memilih platform adalah fitur keamanan dan privasi. Risiko siber satu, memasukkan konten ilegal ke internet. Siber spam seperti ini dan mengetahui dengan pelaku yang memasukkan sejumlah data atau informasi yang bersifat tidak betul, tidak etis, bahkan melanggar hukum ke internet. Dua, penyusupan ke jaringan komputer. Siber spam berupa penyusupan ke jaringan komputer baik orang milik orang lain yang tidak sah atau unauthorized access. Contohnya login dan port. Yang ketiga, hacking untuk mencari kelemahan. Hacking adalah tindakan merugikan yang dilakukan seseorang untuk mencari kelemahan khususnya pada sistem keamanan jaringan. Yang keempat, targeting pada kartu kredit. Targeting adalah bentuk siber spam yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit orang lain, kemudian menggunakannya untuk bertransaksi di internet. Yang kelima, phishing dan defacing. Phishing adalah cyber scam yang dilakukan dengan cara menggali informasi rahasia seperti nomor kartu kredit atau kata sandi sebuah akun untuk menyamar. Biasanya pelaku memanfaatkan data orang lain untuk menyamar dan berpura-pura menjadi sebuah instansi atau perusahaan resmi yang sah. Yang keenam, cyberbullying. Penindasan yang dilakukan melalui internet. Cyberbullying dapat berupa pesan menyinggung, gambar atau video yang menekankan atau menyinggung korban, mengirimkan komentar kasar dan sebagainya. Yang ketujuh, pemalsuan data korban. Berikutnya adalah kejahatan yang disebut dengan data forgery atau pemalsuan data. Jenis kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan data pada dokumen penting milik seseorang di internet. Cara menghindari cybercrime: satu, pastikan software resmi dan update. Kedua, menggunakan tersandi dan autentikasi ganda. Yang ketiga, lakukan backup data. Dan keempat, periksa data secara berkala. Yang kelima, abaikan email atau mail atau link tak dikenal. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurang dari mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.